Namaku Arga. 3 tahun lalu aku menikahi Rani. Perempuan yang sejak awal membuatku percaya bahwa rumah tangga bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang ketenangan. Kami tinggal di rumah peninggalan almarhum ayahnya. Rumah 2 lantai yang tak terlalu besar, tapi cukup hangat untuk disebut pulang. Sejak ayah mertua meninggal, ibunya, Bu Ratna, tinggal bersama kami. Awalnya aku sempat canggung. Bagaimanapun, hidup serumah dengan mertua bukan hal mudah bagi sebagian laki-laki. Tapi Bu Ratna berbeda. Ia lembut, tidak banyak menuntut, tidak pernah ikut campur berlebihan. Justru sering membelaku saat aku dan Rani berselisih soal hal kecil. "Sudahlah Ran, suamimu itu cuma capek." Begitu katanya suatu kali sambil tersenyum bijak. Aku merasa dihargai, diterima, seolah bukan hanya menantu, tapi anak sendiri. Hari-hariku berjalan stabil. Aku bekerja di perusahaan distribusi bahan bangunan, pulang sekitar pukul 6 sore. Rani bekerja di perusahaan konsultan keuangan. Kamu punya rutinitas sederhana, makan malam bersama, menonton televisi sebentar, lalu masuk kamar. Dan di sela-sela itu, Bu Ratna selalu hadir, membawakan teh hangat, menanyakan kabar pekerjaanku, atau sekadar duduk menemani kami berbincang. Awalnya semua terasa normal, sampai keadaan perlahan berubah. Rani mendapat promosi besar di kantornya, gaji naik, tanggung jawab bertambah. Aku bangga bukan main, aku bahkan mentraktir makan malam kecil untuk merayakannya. Namun sejak saat itu, jam pulangnya tak lagi pasti. Kadang pukul 8, kadang 10, kadang harus dinas keluar kota beberapa hari. Aku berusaha memahami, aku tidak ingin jadi suami yang egois. Tapi keheningan rumah mulai terasa berbeda saat Rani tak ada. Malam pertama ia dinas keluar kota, aku duduk sendirian di ruang tengah. Televisi menyala tanpa benar-benar kutonton. Jam menunjukkan hampir pukul 11. Lalu terdengar langkah pelan dari dapur. Bu Ratna keluar membawa 2 cangkir teh. "Kamu belum tidur, Ga?" tanyanya lembut. "Belum, Bu, belum ngantuk." Ia duduk di seberangku. Kami mengobrol ringan. Tentang pekerjaan Rani yang makin sibuk, tentang rumah yang terasa sepi, tentang masa kecil Rani yang dulu cerewet dan manja. Aku mendengarkan. Ia tertawa kecil mengenang kenangan lama. Malam itu terasa hangat. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang salah. Hanya 2 orang yang sama-sama merasa sepi di rumah yang besar itu. Sejak malam itu, kebiasaan baru terbentuk tanpa kusadari. Setiap kali Rani lembur atau dinas, Bu Ratna akan menemaniku berbincang. Kadang di ruang tengah, kadang di teras belakang. Obrolan kami makin panjang. Ia mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia menikah di usia yang sangat muda, tentang mimpinya yang tak sempat terwujud karena memilih mengurus keluarga. Aku melihat sisi lain dirinya, bukan hanya sebagai mertua, tapi sebagai seorang perempuan yang pernah punya ambisi, punya luka, punya rasa kehilangan. Dan entah sejak kapan, aku mulai menunggu obrolan itu. Aku mulai merasa ditemani. Sementara Rani semakin sibuk dengan dunianya sendiri. Suatu malam, saat Rani kembali dinas selama 3 hari, hujan turun deras sejak sore. Listrik sempat berkedip. Rumah terasa sunyi. Aku dan Bu Ratna duduk berdampingan di ruang tengah, ditemani suara hujan yang menghantam atap. "Aneh ya, Ga," ucapnya pelan. "Rumah ini terasa lebih kosong sejak ayahnya Rani pergi." Aku menoleh. Untuk pertama kalinya, kulihat matanya benar-benar menyimpan kesepian yang dalam. Aku tak tahu mengapa, tapi dadaku terasa berat. Saat itu aku hanya berpikir satu hal. Aku ingin menjadi orang yang membuat rumah ini tetap terasa hidup. Aku tidak pernah menyangka bahwa keinginan sederhana itu kelak akan membawaku pada batas yang seharusnya tak pernah kulewati. Dan semua berawal dari obrolan tengah malam yang terlihat begitu biasa. Malam itu hujan belum juga reda. Angin membuat jendela bergetar pelan, dan lampu ruang tengah sempat mati beberapa detik sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Rumah tenggelam dalam gelap. "Aduh, listriknya mati," gumam Bu Ratna. Aku mengambil lilin dari dapur.
Saat kembali ke ruang tengah, cahaya kecil itu menerangi wajahnya dari bawah, membuat garis-garis halus di wajahnya terlihat jelas. Namun justru memperlihatkan sisi rapuh yang belum pernah benar-benar kusadari. Ia tidak lagi tampak seperti sosok mertua yang selalu tegar. Ia terlihat kesepian. Kami duduk berhadapan. Hanya diterangi satu lilin di meja kecil di antara kami. Hujan dan gelap membuat suasana terasa terlalu intim untuk sekedar percakapan biasa. Kalau Rani di rumah, pasti dia ribut sendiri kalau listrik mati, katanya sambil tersenyum tipis. Aku ikut tersenyum. Iya, Bu, dia memang gak bisa diam. Lalu hening. Hening yang berbeda dari biasanya. Entah karena suara hujan terlalu keras, atau karena jarak kami terasa terlalu dekat. Bu Ratna menatap api lilin beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. Sejak suami saya meninggal, saya sering takut kalau malam. Aku terdiam. Saya takut kalau suatu hari benar-benar sendirian. Lanjutnya, suaranya sedikit bergetar. Rumah ini besar sekali kalau hanya dihuni satu orang. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini aku hanya melihatnya sebagai ibu yang kuat. Tidak pernah terpikir bahwa di balik senyumnya, ada rasa takut yang ia sembunyikan. Tanpa sadar aku berkata, Ibu nggak sendirian. Ada aku dan Rani. Ia mengangkat wajahnya. Mata kami bertemu. Tatapan itu terlalu lama. Terlalu dalam. Aku tahu. Bisiknya. Lebih pelan dari suara hujan. Tapi kamu juga pasti merasa sepi kan? Saat Rani sibuk. Dadaku berdesir. Pertanyaan itu seperti menelanjangi perasaanku sendiri. Aku tertawa kecil untuk menutupinya. Namanya juga kerja, Bu. Tapi ia tak tersenyum. Terkadang, lanjutnya, dua orang bisa tinggal serumah, tapi tetap merasa sendirian. Kalimat itu menghantamku. Karena itu benar. Aku memang bangga pada Rani. Tapi aku juga mulai merasa seperti tamu dalam hidup istriku sendiri. Kami jarang makan bersama. Jarang berbincang lama. Bahkan beberapa malam aku tertidur lebih dulu sebelum ia pulang. Dan malam itu, entah kenapa, aku merasa dimengerti. Bukan sebagai suami, bukan sebagai menantu, tapi sebagai manusia yang sedang kesepian. Hujan makin deras, angin membuat pintu belakang berderit. Bu Ratna terlihat sedikit gemetar. Ibu kedinginan? Tanyaku refleks. Ia menggeleng pelan, tapi bahunya tetap bergetar. Tanpa berpikir panjang, aku mendekatkan kursiku sedikit. Duduknya jangan terlalu dekat jendela, Bu. Saat itulah, tanganku tanpa sengaja menyentuh tangannya. Hangat, lembut, dan ia tidak menariknya. Aku membeku. Waktu seolah berhenti beberapa detik. Hanya ada suara hujan dan detak jantungku yang tiba-tiba terasa terlalu keras. Seharusnya aku menjauh. Seharusnya aku berdiri. Seharusnya aku mengingat bahwa perempuan di depanku adalah ibu dari istriku. Tapi aku tidak melakukannya. Ia justru menggenggam tanganku perlahan. Tatapannya tidak lagi seperti seorang ibu pada menantunya. Tatapan itu berbeda. Maaf, katanya lirih, tapi tangannya tetap di sana. Kadang saya cuma butuh ditemani. Kata-kata itu sederhana, namun caranya mengucapkannya membuat udara di ruangan terasa menipis. Aku tahu ini salah. Setiap logika dalam kepalaku berteriak untuk berhenti. Namun kesepian adalah racun yang bekerja perlahan. Dan malam itu, racun itu mengalir tanpa bisa kubendung. Tanganku membalas genggamannya. Hanya itu, tidak lebih, tapi cukup untuk menghapus garis tak terlihat yang selama ini memisahkan kami. Listrik menyala kembali beberapa menit kemudian. Cahaya lampu membuat kami tersadar. Bu Ratna segera menarik tangannya, berdiri dan berkata gugup, "Sudah malam, kamu istirahat saja." Ia berjalan cepat ke kamarnya tanpa menoleh lagi. Aku duduk terpaku. Tanganku masih terasa hangat. Dan untuk pertama kalinya, rasa bersalah dan getaran aneh bercampur menjadi satu di dalam dada. Malam itu tidak ada yang benar-benar terjadi. Namun sesuatu telah berubah. Batas yang seharusnya kokoh mulai retak. Dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk memperbaikinya
Atau justru akan membiarkannya hancur sepenuhnya? Pagi setelah malam itu terasa canggung. Aku turun ke dapur lebih lambat dari biasanya. Bu Ratna sudah duduk di meja makan, secangkir teh di tangannya. Wajahnya terlihat tenang, terlalu tenang, seolah tak ada apapun yang terjadi semalam. Rani sudah berangkat, katanya datar tanpa menatapku. Aku hanya mengangguk. Kami sama-sama berpura-pura lupa. Tapi tubuh tidak pernah bisa sepenuhnya berdusta. Setiap kali tak sengaja bersentuhan, saat mengambil piring, saat berpapasan di lorong sempit, ada getaran kecil yang membuat nafasku berubah. Aku membenci perasaan itu. Hari itu aku bertekad, semua harus berhenti. Malam itu hanyalah kesalahan sesaat, tidak boleh ada kelanjutan. Namun kenyataan tidak sesederhana niat. Rani semakin sibuk. Ia mendapat proyek besar yang menuntutnya lembur hampir setiap hari. Beberapa kali ia bahkan tertidur di sofa karena kelelahan sebelum sempat berbicara panjang denganku. Aku mulai merasa tersisih dalam rumahku sendiri. Dan di saat itulah Bu Ratna kembali hadir. Malam-malam berikutnya, ia tak lagi duduk berseberangan. Ia duduk di sampingku. Jarak kami tak lagi sejauh dulu. "Arga," ucapnya suatu malam, pelan sekali. "Kita harus bicara tentang kemarin." Dadaku langsung menegang. "Itu salah," jawabku cepat. "Kita tidak boleh mengulanginya." Ia terdiam beberapa detik. "Aku tidak menganggapnya salah," katanya akhirnya. Kalimat itu membuatku menoleh tajam. "Saya merasa hidup lagi," lirihnya, "setelah sekian lama hanya jadi ibu dan janda." Aku berdiri, mencoba menjaga jarak. "Bu, jangan. Ini berbahaya." "Tapi kamu juga merasakannya, kan?" Pertanyaan itu menghantam tepat di titik terlemahku. "Ya, aku merasakannya." Perhatian, pengakuan, kehangatan yang sudah lama tak kurasakan dari istriku yang terlalu lelah untuk sekadar menatapku lebih lama. Dan disitulah konflik sebenarnya dimulai. Tujuanku jelas, menghentikan semuanya sebelum terlambat. Aku mulai sengaja pulang lebih larut. Lebih sering keluar bersama teman kantor. Mengunci diri di kamar saat Rani belum pulang. Aku menciptakan jarak. Namun jarak justru membuat Bu Ratna berubah. Ia mulai menatapku dengan mata terluka. Ia lebih sering terdiam. Kadang ia mengirim pesan singkat padaku saat aku di kantor. "Kamu marah?" "Aku hanya ingin bicara." Aku tidak membalas. Sampai suatu malam, semuanya memuncak. Rani sedang dinas keluar kota selama 2 hari. Aku pulang dan mendapati ruang tengah gelap. Hanya lampu dapur yang menyala. Bu Ratna duduk di sana. Menunggu. "Kamu sengaja menghindar," katanya tanpa basa-basi. Aku cuma menjaga jarak. Dari siapa? Dari saya? Atau dari perasaanmu sendiri? Aku kehilangan kesabaran. Ini tidak masuk akal. Ibu itu mertua saya. Ia bangkit berdiri. Matanya berkaca-kaca. Dan kamu menantu saya. Tapi kita juga manusia. Suasana memanas. Nafas kamu sama-sama berat. Kalau kamu menjauh seperti ini, lanjutnya dengan suara gemetar. Aku merasa seperti dibuang 2 kali. Dulu oleh kematian suami. Sekarang oleh satu-satunya orang yang membuatku merasa berarti. Aku terdiam. Kalimat itu seperti jerat yang menarikku kembali. Di satu sisi, aku ingin menyelamatkan rumah tanggaku. Di sisi lain, ada seseorang yang menggantungkan perasaannya padaku. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Aku bukan lagi korban keadaan. Aku sudah menjadi bagian dari masalah. Aku tidak lagi hanya terseret. Aku terlibat. Dan malam itu, ketika ia berdiri terlalu dekat, ketika tangannya kembali menyentuh lenganku, aku tidak langsung menyingkirkannya. Itulah kegagalanku. Bukan karena aku tak tahu itu salah, tapi karena sebagian diriku tak lagi ingin menjauh. Dan saat itulah aku sadar, rintangan terbesarku bukan Rani, bukan Bu Ratna, melainkan diriku sendiri. Kesadaran itu datang terlambat, karena setelah malam itu, aku berhenti melawan sekeras sebelumnya. Aku masih mencoba menjaga jarak di siang hari, masih bersikap wajar di depan Rani. Tapi setiap kali rumah kembali sunyi, setiap kali hanya ada kami berdua di bawah atap yang sama, batas yang dulu retak kini runtuh sedikit demi sedikit. Kami tak pernah merencanakannya, tak pernah membicarakan hubungan ini secara gamblang. Namun tatapan yang terlalu lama,
percakapan yang terlalu dalam, sentuhan yang tak lagi sengaja. Semuanya menjadi kebiasaan yang berbahaya. Aku hidup dalam dua dunia. Di depan Rani, aku suami yang berusaha mendukung karier istrinya. Di belakangnya, aku lelaki lemah yang mencari kehangatan di tempat yang salah. Sampai akhirnya, kenyataan datang tanpa peringatan. Hari itu Rani seharusnya pulang keesokan malam. Ia bilang masih ada rapat tambahan di luar kota. Aku mengangguk, bahkan sempat mengirim pesan manis sebelum tidur. Malamnya, hujan kembali turun, seolah cuaca selalu menjadi saksi kelemahanku. Aku berada di ruang tengah bersama Bu Ratna. Jarak kami tak lagi sejauh dulu, tidak ada lagi kecanggungan seperti awal-awal. Justru itulah yang membuat semuanya terasa semakin salah. Apa kamu pernah berpikir meninggalkan Rani? Tanyanya tidak-tidak. Pertanyaan itu membuatku tersentak. Apa? Kamu terlihat tidak bahagia akhir-akhir ini. Aku berdiri. Jangan bawa-bawa Rani. Tapi kenyataannya dia jarang ada di rumah. Dia sibuk dengan dunianya. Kamu di sini, sendirian. Kata-katanya menusuk karena ada benarnya. Namun sebelum aku sempat menjawab, terdengar suara pintu depan terbuka. Kami sama-sama membeku. Langkah kaki terdengar cepat. Disusul suara koper kecil diseret di lantai. Rani. Ia berdiri di ambang ruang tengah. Matanya berpindah dari wajahku ke wajah ibunya. Lalu ke jarak di antara kami yang terlalu dekat untuk disebut wajar. Kenapa gelap? Tanyalah pelan. Suaranya tidak tinggi. Justru terlalu tenang. Jantungku seperti jatuh. Kamu? Bukannya besok pulang? Tanyaku kaku. Rapatnya selesai lebih cepat. Hening. Bu Ratna mundur satu langkah. Aku ikut menjauh. Terlambat. Rani bukan wanita bodoh. Ia mengenalku luar dalam. Ia tahu bahasa tubuhku saat gugup. Ia tahu ekspresi ibunya saat menyembunyikan sesuatu. Sejak kapan? Tanyanya lagi. Kali ini suaranya pecah. Aku membuka mulut, tapi tak ada kata keluar. Sejak kapan kalian seperti ini? Tangannya gemetar. Matanya mulai dipenuhi air yang tertahan. Apa yang kamu lihat tidak seperti yang kamu pikirkan, ucapku refleks. Kalimat klise yang bahkan terdengar palsu di telingaku sendiri. Rani tertawa kecil, tawa yang lebih menyakitkan dari teriakan. Aku tidak butuh penjelasan bodoh, Ga. Ia menatap ibunya. Dan ibu? Bu Ratna tak sanggup menjawab, wajahnya pucat. Tangisan pertama jatuh dari mata Rani. Tangisan yang tidak keras, tapi menghancurkan. Aku kerja mati-matian buat masa depan kita. Dan kalian mengkhianatiku di rumahku sendiri, setiap katanya seperti palu menghantam dadaku. Aku ingin berlutut. Ingin memutar waktu, ingin mengatakan semua ini hanya salah paham. Tapi aku tak bisa lagi berbohong. Aku menunduk. Itu salahku. Rani terdiam. Salahku. Ulangku pelan. Bukan ibu. Aku yang tidak menjaga batas. Itu bukan sepenuhnya benar. Tapi aku tahu. Satu-satunya cara menghadapi ini adalah berhenti menyalahkan siapapun selain diriku sendiri. Rani menggeleng perlahan. Kalian berdua menghancurkan aku. Kalimat itu menjadi klimaks dari semua kebodohanku. Ia berjalan ke kamar, mengunci pintu dari dalam. Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan tas pakaian. Aku butuh pergi, katanya datar. Rani, dengarkan aku dulu. Tidak, satu kata itu memutus semuanya. Pintu rumah tertutup keras. Suara mesin mobilnya menjauh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar merasakan akibatnya. Rumah yang dulu hangat kini terasa seperti ruang sidang tanpa hakim. Bu Ratna terduduk di sofa, menangis dalam diam. Aku berdiri di tengah ruangan, sadar bahwa semua usahaku untuk mengontrol keadaan telah gagal total. Kini hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa. Mengakui semuanya sepenuhnya, dan siap kehilangan istri yang kucintai. Atau tetap bertahan dalam kebohongan, dan kehilangan diriku sendiri selamanya. Aku memilih menghadapi semuanya. Malam itu juga, setelah Rani pergi, aku duduk sendirian di ruang tengah yang kini terasa asing. Bu Ratna masih menangis pelan di sudut sofa. Untuk pertama kalinya, aku tidak mendekatinya. Bukan karena tak peduli, tapi karena aku sadar, setiap langkah kecil yang terlihat peduli selama ini, justru yang menjerumuskanku. Bu, kataku akhirnya, suaraku berat. Ini harus berhenti. Ia menatapku dengan mata sembab. Sudah terlambat kah? Bisiknya. Belum. Selama Rani belum resmi pergi dari hidupku, belum terlambat. Ia terdiam. Aku akan mengakui semuanya ke Rani. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Wajahnya memucat. Kamu mau menghancurkan semuanya? Aku sudah menghancurkannya saat memilih diam. Kalimat itu menyakitkan, tapi benar. Keesokan paginya aku mencari Rani. Ia tidak menjawab telepon, tidak membalas pesan. Hingga akhirnya aku tahu ia menginap di apartemen sahabatnya.
Aku datang tanpa pemberitahuan. Saat pintu terbuka dan aku melihat wajahnya yang sembab karena menangis semalaman, dadaku terasa diremas. Aku cuma mau bicara, kataku pelan. Apalagi yang bisa dibicarakan? Jawabnya datar. Aku tidak membela diri, tidak mencari alasan tentang kesepian, tidak menyalahkan kesibukannya, tidak menyebut kelemahanku sebagai manusia. Aku salah, kataku, sepenuhnya salah. Aku membiarkan batas itu runtuh, dan aku tidak menghentikannya saat masih bisa. Rani terdiam. Air matanya kembali jatuh. Kenapa? Tanyanya lirih. Aku menunduk. Karena aku lemah. Dan karena aku tidak pernah benar-benar mengomunikasikan rasa sepi yang kupendam. Keheningan panjang mengisi ruangan. Aku tidak tahu apakah kamu masih mau bersamaku. Lanjutku. Tapi aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Konseling. Tinggal terpisah dari ibu. Apapun. Ia menatapku lama. Apa kamu masih mencintaiku? Tanyanya. Pertanyaan itu menghantam paling keras. Aku tidak pernah berhenti. Jawabku jujur. Dan justru karena itu aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi. Hari-hari berikutnya adalah ujian paling berat dalam hidupku. Bu Ratna memutuskan pindah sementara ke rumah saudaranya. Keputusan itu datang dari dirinya sendiri. Ia menulis surat panjang untuk Rani. Surat yang tak pernah kubaca. Tapi kulihat membuat Rani menangis lagi. Aku dan Rani mulai menjalani konseling pernikahan. Di sana, untuk pertama kalinya, aku benar-benar membuka diri. Tentang rasa tersisih. Tentang ego sebagai laki-laki yang ingin diperhatikan. Tentang ketidakmampuanku mengelola batas emosi. Rani pun berbicara tentang tekanannya di kantor. Tentang rasa lelah yang membuatnya tanpa sadar menjauh. Proses itu tidak instan. Ada hari-hari ketika Rani kembali marah. Ada malam ketika ia memilih tidur membelakangiku. Ada momen ketika ia menatapku seolah aku orang asing. Tapi aku bertahan, karena ini pilihan terakhirku. Dan suatu malam, setelah sesi konseling yang panjang, Rani duduk di tepi tempat tidur dan berkata pelan, "Aku belum bisa melupakan, tapi aku ingin mencoba memaafkan." Aku menahan napas. Aku juga salah karena membiarkan jarak tumbuh tanpa sadar. Lanjutnya, tapi pengkhianatan tetap pengkhianatan. Aku mengangguk. Aku tahu. Ia menatapku. Matanya masih menyimpan luka, tapi tidak lagi penuh kebencian. Kita mulai lagi, perlahan. Kalimat itu seperti cahaya kecil di ujung lorong gelap. Bukan akhir yang sempurna, bukan luka yang hilang seketika, tapi harapan. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, aku merasa masih punya kesempatan untuk menebus kesalahanku. Bukan dengan janji manis, tapi dengan perubahan nyata. Karena mempertahankan pernikahan ternyata jauh lebih sulit daripada menghancurkannya. Dan kali ini, aku memilih untuk berjuang. Bukan dengan kata-kata besar, bukan dengan janji kosong, tapi dengan perubahan yang konsisten, meski pelan dan menyakitkan. Hari-hari setelah itu tidak pernah benar-benar mudah. Rani masih sering terdiam ketika kami makan malam. Kadang ia memandangi wajahku seperti sedang menilai, apakah aku masih orang yang sama. Dan mungkin ia benar. Aku memang bukan orang yang sama lagi. Aku lebih sadar, lebih waspada, lebih takut kehilangan. Bu Ratna tidak kembali tinggal bersama kami. Ia memilih menetap di rumah saudaranya untuk waktu yang belum ditentukan. Hubunganku dengannya berubah total, formal, berjarak, dan seperlunya saja. Tidak ada lagi percakapan larut malam. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Dan untuk pertama kalinya, aku mengerti arti batas yang sesungguhnya. Batas bukan sekedar tidak menyentuh. Batas adalah menjaga hati sebelum ia mulai mencari pembenaran. Rani dan aku mulai membangun ulang kebiasaan kecil yang dulu hilang. Makan malam tanpa ponsel, mengobrol sebelum tidur, berlibur singkat tanpa membawa pekerjaan. Awalnya terasa canggung, seperti dua orang yang baru saling mengenal.
Tapi justru di situ kami belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, melainkan tentang komunikasi yang jujur dan keberanian untuk mengakui luka. Suatu malam, beberapa bulan setelah semuanya terjadi, Rani duduk di teras bersamaku. Udara terasa lebih ringan dari biasanya. "Aku masih kadang teringat," katanya pelan. "Aku tahu," jawabku. "Tapi aku tidak mau hidup terus dalam bayangan kesalahan itu." Aku menatapnya. Aku juga tidak mau menguranginya. Ia menoleh, menatapku lebih lama dari biasanya. "Kita sama-sama belajar ya." Aku mengangguk. Belajar bahwa kesepian bukan alasan untuk mengkhianati. Belajar bahwa perhatian dari orang lain bukan solusi atas komunikasi yang hilang. Belajar bahwa satu keputusan impulsif bisa meruntuhkan fondasi yang dibangun bertahun-tahun. Rumah kami tak lagi sama seperti dulu. Ada retakan yang tak terlihat, tapi pernah ada. Namun anehnya, justru dari retakan itu aku belajar arti tanggung jawab yang sebenarnya. Aku pernah hampir kehilangan segalanya hanya karena merasa tidak didengar. Padahal yang seharusnya aku lakukan sejak awal adalah berbicara, bukan mencari pelarian. Hari ini, aku dan Rani masih bersama. Tidak sempurna, tidak tanpa luka, tapi lebih jujur. Dan jika ada satu pelajaran yang paling mahal dari semua ini, maka itu adalah godaan terbesar dalam hidup sering Datang bukan dalam bentuk yang asing, melainkan dalam bentuk yang terasa terlalu nyaman. Dan ketika batas mulai terasa kabur, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan kita adalah keberanian untuk berhenti sebelum semuanya hancur. Aku pernah gagal melakukannya, tapi aku diberi kesempatan kedua. Dan kesempatan kedua bukan hadiah. Ia adalah amanah yang harus dijaga setiap hari dengan kesadaran penuh bahwa sekali saja lengah, segalanya bisa runtuh kembali.